Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana memanfaatkan Google Suite, ini Google Classroom dan juga Google Form untuk melakukan ujian secara online. Karena kita tahu di kondisi yang seperti sekarang ini, mau tidak mau kita harus lakukan segala sesuatunya melalui online. Oleh karena itu, kita akan belajar kali ini bagaimana kita mengelola suatu ujian dengan memanfaatkan fasilitas dari Google Suite, yaitu Google Form dan Google Classroom. Oke, berdasarkan materi yang ini ya, materi pelatihan kita mengelola ujian dengan Google Form. Kita akan bahas tentang fitur advance-nya. Oke, nah mungkin sedikit intro mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengenal lebih jauh tentang Google Suite for Education. Google Suite for Education ini awalnya namanya adalah Google Apps for Education atau disingkat dengan GAFE. Adalah sebuah teknologi yang disediakan dan dirancang bagi sekolah dan universitas dengan mengedepankan penggunaan teknologi informasi dan kolaborasi. Nah, jadi dengan adanya Google ini cukup membantu banyak sekolah dan universitas untuk mengelola perkuliahan ataupun kegiatan akademiknya. Oke, landing page-nya kita ada di sini di informatika.ft.undri.ac.id/google. Sebenarnya ini hanya sebuah landing page, jadi beberapa aplikasi atau beberapa aplikasi yang dimiliki oleh Google itu di-share dari sini. Saya buatkan semacam landing page-nya. Dahulu ini digunakan di Undri, tapi mungkin karena ada perubahan jadi hilang di website utama Undri, dan saya buatkan mirrornya di website Informatika. Oke, selanjutnya, nah kita bagaimana mengelola ujian. Nah, pertama sekali kita akan kolaborasikan dengan Classroom dan Google Form. Jadi saya asumsikan Bapak Ibu sini semua sudah memiliki akun official, yaitu @lecturer Undri ACID ataupun @eng yang bagi berasal dari Fakultas Teknik atau dari lain sebagainya. Intinya untuk mengelola Google Suite yang corporate, yaitu yang Undri sudah kerjasama dengan Google sejak tahun 2014 kalau saya tidak salah ya. Jadi silakan login ke Classroom google.com dan login dengan full name seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi gunakan full name seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan Gmail biasa, itu hanya menggunakan nama saja. Contoh saya Salhazan, seperti itu saja. Itu bisa login langsung ke ke Google. Tapi kalau kita mau login menggunakan email official, itu harus lengkap. salhazan@lecturer.undri.ac.id. Oke. Baik, selanjutnya setelah masuk, kita akan masuk ke kelas yang diampu, atau mungkin langsung kita cobakan saja ya, karena ini slide sudah saya berikan sebelumnya. Karena slide sudah saya berikan sebelumnya, jadi kita langsung praktek saja hari ini. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu sudah masuk menggunakan akun masing-masing seperti ini tadi, sudah login menggunakan akun masing-masing. Kemudian kita akan sudah buatkan misalnya contoh ini saja kelas tutorial, mungkin Bapak Ibu nanti akan disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Nah, bagaimana membuat ujian, yaitu dengan pilih menu classwork. Di sini mungkin di menu pelatihan intermediate ya, sudah dijelaskan apa itu stream, classwork, people ataupun grades ya. Kita fokus ke classwork dan bagaimana kita membuat ujian. Nah, sebelumnya saya sudah punya draft di sini, tapi kita ulang saja dari awal ya. Kita buat create di sini. Kita klik create. Kemudian di sini ada assignment, quiz assignment, question, material, reuse post dan topik. Assignment ini untuk penugasan. Kita tidak bahas lebih lanjut di materi kelas ini. Tapi kita fokus ke sini, quiz assignment. Jadi assignment ini sebuah tugas yang mungkin hasilnya akan dikirim ulang, diketik dulu di rumah atau bagaimana ya. Kalau quiz assignment ini lebih kepada quiz yang hasilnya langsung dikerjakan mahasiswa langsung di Google Classroom. Baik, kita klik quiz assignment, kita contoh misalnya kita mau mengadakan ujian tengah semester misal ya. Ujian tengah semester. Oke. Seperti ini misalnya, silahkan kerjakan
UTS berikut ini batas waktu sampai kita anggap misalnya 3 Juli 2020. Oke. Kemudian di bagian ini ada sebelah kanan dulu. Ini poinnya maksimum kita mau beri berapa? 100 atau berapa gitu ya. Kemudian ada batasan waktunya, kita berikan tanggal 3 Juli misalnya seperti ini. Dan batas waktunya itu sampai jam, kita anggap jam 10 pagi, 10 AM ya, 10 pagi. Kemudian topiknya terserah mau dibuat atau tidak. Kalau misalnya mau dibuat silahkan diklik di sini ujian, atau bisa diganti dengan tugas atau kuis ya, terpulang kepada Bapak Ibu. Saya buat di sini ujian. Oke. Kemudian setelah itu di sini ada blank quiz. Oke. Di sini ada blank quiz. Kita klik blank quiznya sesuai dengan materi yang sudah saya berikan sebelumnya. Seperti ini ya. Ini ada keterangannya, mungkin Bapak Ibu sudah baca ya. Kemudian ini ada blank quiz, silahkan diklik blank quiz seperti ini, nanti akan muncul seperti ini. Saya klik ya. Akan muncul beberapa sebuah halaman, dan keterangannya ada di sini di materi yang sudah saya buat, dan keterangannya ada di sini. Nomor 1 itu apa, nomor 2 dan seterusnya itu apa. Nah, nomor 1 ini adalah judul kuisnya. Jadi silahkan di pojok kanan atas di sini ada blank quiz ya. Silahkan ini diganti dengan UTS, misalnya mata kuliahnya adalah tentang UTS tentang internet misalnya. Kemudian di sini saya berikan juga contohnya di sini ya. Saya buatkan UTS materi tentang internet. Ya. Oke, ini UTS mata kuliahnya dasar komputer. Oke. Nah, di sini ada untuk pertanyaan ya, Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan. Kita bisa menambahkan. Di sini ada beberapa menu sesuai dengan ini. Ada beberapa menu. Poin nomor 4 itu adalah jenis soal. Di bagian ini kalau kita klik ini bagian question ini ada pilihan, ada multiple choice, checkbook, drop down, file upload, linear scale, multiple choice grid, checkbook grid, date, time, dan seterusnya ya. Kalau untuk multiple choice misalnya pilihan ganda, ini kita gunakan ini, kemudian nanti ada optionnya contoh. Nah, saya sudah punya satu contoh soal ya, seperti ini. Oke, ini contoh soal yang saya gunakan, contohnya saja. Kita ambil soal nomor 1 di sini, tinggal copy paste. Kalau Bapak Ibu sudah punya bank soal, tinggal copy paste saja. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, ini jangan lupa angkanya dihilangkan. Oke. Kemudian option nomor 1 ini dia. Nah, tipsnya kalau biasanya seperti ini ya. Ini Bapak Ibu copy langsung seperti ini. Biasanya ini angkanya baletnya ngikut. Ya. Oke, saya untuk berpindah dari satu gambar ini ke gambar ini ya, ke browser ke Microsoft Word atau ke yang lainnya, itu saya gunakan di keyboard saya Alt Tab supaya lebih cepat. Bisa saja Bapak Ibu menggunakan menu yang ada di bawah gitu ya. Tapi mungkin untuk lebih cepatnya Alt Tab. Mungkin beberapa sudah ada yang tahu, mungkin bagi yang belum tipsnya seperti itu biar bisa lebih cepat. Alt Tab untuk berpindah ke layar halaman ya. Oke, seperti ini. Saya akan coba ke sini. Oke, ini saya copy. Oke, saya copy seperti ini. Kemudian saya akan pastekan ke sini. Paste. Nah, biasanya ini ikut nih. Jadi biasa yang saya lakukan untuk menghindari hapus-hapus dan segala macam, ini biasanya saya hilangkan saja menu bullet numbering-nya. Saya sudah punya kunci jawabannya yang warna merah gitu ya. Ini tinggal saya copy ya, kemudian ini tinggal saya copy saja seperti ini, copy, kemudian saya paste di sini.
paste. Nah, gitu. Untuk lebih cepatnya bisa gunakan Ctrl C, Ctrl C untuk copy mempercepat, dan ini Ctrl V ya, jadi lebih cepat seperti ini. Oke, sudah. Setelah itu di bagian ini ada answer key, kita masukkan kunci jawabannya. Kita masukkan kunci jawabannya adalah yang ini. Setelah itu kita klik done. Poinnya kita harus masukkan. Misal Bapak Ibu seperti ini, soalnya ada, misal ada 10 soal misal ya, dan nilai maksimum untuk keseluruhan adalah 100. Oleh karena itu poinnya berarti 100 bagi 10, jadi tiap jawaban poinnya adalah 10. Kalau misalnya Bapak Ibu nilainya maksimum adalah 100, nilai maksimum keseluruhan adalah 100, dan ada 20 soal, berarti tiap soal itu poinnya 5. Ya, itu tergantung sih, tergantung dari berapa jumlah soalnya. Oke, saya anggap soal saya ini ada 10 soal, dan saya akan memasukkan ini jumlahnya adalah 10. Ya, poinnya adalah 10 untuk ini kalau benar, gitu ya. Kemudian saya klik done. Setelah itu di sini ada required. Nah, tolong ini juga tidak lupa harus di checklist, karena kalau tidak di checklist maka mahasiswa bisa men-skip ini. Artinya dia bisa kelupaan tidak mengisi, akhirnya nilainya tidak ada. Jadi ini kita wajibkan dia harus mengisi. Ya. Kemudian di sini ada pilihan di pojok kanan bawah, ini ada titik 3 kali, ini diklik saja, klik. Kemudian ada shuffle option order. Jadi kita untuk jadi jawabannya ini nanti otomatis akan diacak. Ya, gitu Bapak Ibu. Kita shuffle option order, sudah seperti itu. Jadi untuk ke selanjutnya kita tinggal tambahkan question seperti ini ya. Kita tinggal pilih multiple choice atau apa, sama seperti itu juga. Kemudian kita mulai copy paste lagi ke soal berikutnya. Nah, tipsnya dari saya bisa saja seperti ini Bapak Ibu, Bapak copy paste dulu satu-satu ya, ini dihapus. Jangan lupa tadi ini dimatikan saja bulletnya biar kita lebih mudah untuk copy paste-nya, bisa lebih cepat seperti ini. Oke, seperti ini dan ini ya misalnya. Oke, kita kasih answer key router, ini yang pertama nih. Oke, kemudian poinnya adalah 10, dan kemudian kasih required, kemudian kasih shuffle option order. Oke, nah ada cara yang lebih efektif, yaitu kita menggunakan copy di sini. Jadi kalau settingannya sama, semua required, kemudian di sini ada shuffle option order, kemudian dan lain sebagainya itu sama ya, tinggal di copy saja seperti ini. Duplicate. Oke. Nah, ini tinggal kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ini copy, paste di sini. Jangan lupa dihapus. Oke. Kemudian ini kita copy seperti ini ya. Oh, ini ada yang kelewat ya. Oke, kita copy, kemudian ya seperti ini kita copy saja. Oke, seperti itu sudah langsung. Setelah itu nanti kita bisa lakukan langkah selanjutnya. A few moments later. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Oh, ini masih 3 ya. Ya, ini bisa kita tambahkan apa yang ketinggalan ini? Email ya, email. Oke, kita copy, kita paste di sini. Oke, untuk urutan jawaban ini juga bisa tinggal kita geser-geser aja ya. Mau kita pindahkan misalnya. Bisa, ini mungkin yang ke atas atau ini di bawah gitu, kita sesuaikan dengan ini gitu. Tapi sebenarnya ini tidak ada pengaruhnya urutan ini, karena toh kita juga akan shuffle option order, artinya akan kita random juga. Jadi masing-masing mahasiswa akan menerima urutan yang berbeda dari jawaban ini. Juga nanti kita bisa setting ya, nanti setelah ini materinya kita akan setting urutan soal itu juga akan berbeda antara satu mahasiswa dan mahasiswa lainnya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya.
urutannya mau di yang mana itu nggak ada masalah, karena nanti kita akan acak semuanya. Oke. Itu kalau untuk soal multiple choice. Nah, untuk soal-soal lain Bapak Ibu juga bisa tambahkan, ada bermacam jenis soal. Contohnya misalnya kita tambahkan di sini ada short answer, ada jawaban singkat. Contoh misalnya kita buatkan apakah ibu kota Provinsi Riau gitu ya. Nah, jawabannya di sini ya. Kita berikan kunci jawaban. Oke. Kunci jawabannya bisa kita tambahkan answer key di sini misalnya Pekanbaru gitu ya. Kita bisa ngasih kunci jawaban lebih dari satu. Misalnya kadang contoh seperti ini. Pekanbaru ada yang ngetik seperti ini, pekan spasi baru. Nah, ini juga bisa kita anggap benar gitu ya. Jangan lupa kita kasih poinnya 10 gitu ya. Kemudian kita buatkan di sini ada tanda mark all other answer incorrect. Artinya kalau yang lain kalau dia menjawab selain dari kunci jawaban yang kita berikan di sini, maka nilainya langsung 0, langsung diberi nilai. Kalau ini tidak kita checklist, maka nilainya nggak ada. Artinya tidak 0 juga gitu ya. Jadi jangan lupa ini kita beri checklist seperti ini. Oke. Bisa juga misalnya kita tambahkan soalnya. Selanjutnya mungkin bisa kita gunakan dengan paragraf gini ya. Nah, kalau paragraf ini kita tidak bisa langsung memberi tidak bisa diperiksa secara langsung, jadi kita harus lakukan pengecekan secara manual terhadap jawaban dari masing-masing peserta ini, karena kita tidak bisa berikan tidak bisa diperiksa secara otomatis oleh sistem gitu ya. Yang bisa dicek dan diberikan nilai secara otomatis adalah pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk multiple choice, short answer, checkbox, drop down yang itu bisa kita berikan kunci jawabannya. Nah, kalau di sini tidak ada kunci jawaban, kita tidak bisa memasukkan kunci jawaban, hanya bisa masukkan feedback saja ya, seperti itu. Jadi defaultnya adalah Google Form yang kita gunakan untuk melakukan ujian. Nah, jadi untuk yang paragraf itu tidak bisa kita gunakan pengecekan secara otomatis. Oke. Nah, di sini ada misalnya Bapak Ibu mau menggunakan checkbox misalnya ya. Ini pilihannya bisa lebih dari satu misalnya. Ini juga bisa dieksplor lagi, didalami lagi nanti lebih lanjut ya tentang metode atau model-model dari soal-soal ujian seperti ini. Oke. Oh ya, Bapak Ibu juga bisa menambahkan soal ujian dalam bentuk gambar ya. Contoh misalnya saya mau menambahkan soal multiple choice misalnya gitu. Saya nambahkan ini ada, kita bisa ketik untuk pertanyaan ya. Dan bisa juga kita memasukkan gambar seperti ini. Di sini ada gambar seperti ini, icon seperti ini. Kita klik. Nanti kita tinggal tinggal kita cari gambar, kita upload ya gambar tersebut untuk menjadi soal. Kemudian kita akan bisa memberikan soal itu dalam bentuk gambar dan berikan pertanyaan seperti ini. Nah, ini biasanya saya lakukan di mahasiswa teknik informatika. Salah satu contohnya misalnya saya mengupload sebuah relasi tabel gitu ya, sebuah contoh kasus dalam bentuk gambar gitu. Kemudian pertanyaannya adalah bisa saya berikan apa coding atau query apa yang cocok untuk menampilkan studi kasus ini gitu ya. Nanti kita berikan query-nya di sini ya, option 1, option 2, option 3 dan seterusnya. Dan itu bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian juga kita beralih, ini untuk soal saya rasa sudah cukup. Kita selanjutnya ke konfigurasi ujian.